semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XOUSD atau gold ini sendiri. Dan kalau kita lihat memang untuk Jumat kemarin ya itu kurang banyak pergerakan, dan kalau kita pantau pun di sini menggunakan time frame 1 hours ya, di sini itu dia cuma pergerakan itu dari 2417 ke 2431, dan setelah itu ya kenaikan dari 423 ke 433 itu dia cuma sideways teman-teman. Jadi memang apa ya, tidak begitu memiliki tingkat volatilitas yang tinggi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita di sini dia sideways, ini naik ya, terus dia sideways lagi gitu teman-teman. Nah kemudian untuk resisten ya, untuk si gold ini sendiri itu masih di 2431 2436 ya, sebagai height-nya dia atau current height-nya dia di hari Jumat kemarin. Dan kalau kita lihat juga pun ini resisten memang resisten yang cukup kuat ya, dimana resisten ini adalah area breakout ya di tanggal kurang lebih 5 Agustus ya, atau pada saat market crash kemarin teman-teman ya, di Senin kemarin ya, atau Senin minggu lalu gitu teman-teman. Dan kalau kita pantau juga ya untuk yang 4 hours dia memang ini adalah resisten yang cukup kuat ya, dimana 4 hours dia selama dia bertahan ya di bawah, atau sorry, di atas si 31 ini ya dia cenderung ke atas, tapi selama dia di bawah 31 ya dia itu masih main-main ke bawah dulu gitu teman-teman. Nah ini juga last rejection di sini ya, untuk yang 31-nya itu di tanggal 24 Juli ya 2024 kemarin gitu teman-teman. Oke, jadi sebelum kita bahas technical XAUUSD lebih lanjut ya, untuk pergerakan potensial ya, selama 1 minggu ke depan, ada bagusnya juga kita akan lihat dulu mengenai news 1 minggu ke depan teman-teman. Oke, di sini kan kalau minggu kemarin belum ada news ya. Nah sekarang kita lihat untuk news 1 minggu ini. Yang pertama itu kita lihat dulu di hari Senin ya, Monday 12 Agustus. Ini untuk hari Senin belum ada yang signifikan, tapi kalau untuk hari Selasanya ya di tanggal 13 Agustus di sini ada news PPI teman-teman. Oke, di sini ada news PPI monthly ya. Kemudian di hari Rabu ya, ini di jam 12.00 ini ada FOMC member buat speak ya. Lalu di jam 1 siang ya ini ada GBP, dia ada CPI report inflasi ya untuk GBP-nya. Kemudian di jam 19.30 ya pada tanggal yang sama ya, US juga ada report CPI teman-teman kalau kita lihat di sini, atau report inflasi juga di jam 19.30 teman-teman. Ya ini kan kalau siangnya di jam 1 ya, 1 siang untuk GBP. Nah ini kemudian malamnya itu disusul oleh report GDP dari si CPI ya, dari si USD itu sendiri atau Amerika itu sendiri teman-teman gitu. Nah ini kalau kita lihat juga dari hasil CPI-nya memang sedikit peningkatan ya, dari 0,1 ke 0,2, lalu untuk CPI monthly dari minus 0,1 ke 0,2, lalu untuk CPI YoY juga belum ada signifikan. Tapi kalau misalkan dia naik, harusnya CPI yang YoY ini juga ikut naik gitu teman-teman. Kemudian ini cukup high risk ya kalau untuk yang hari Rabu ini. Selasa Rabu itu cukup high risk gitu, terutama di hari Rabunya. Lalu untuk di hari Kamis ya, ini cukup banyak kalau kita lihat Kamis. Yang pertama di sesi Asia itu ada JPY ya, ini report GDP kuartal 2. Kemudian di jam 1 siang ya, ini ada dari pound sterling atau Inggris ya, GBP juga. Ini GDP monthly ya, sama GDP kuartal 2 juga ya reportnya. Lalu untuk US ya di jam 19.30 di sini ada core retail sales ya, dan 0,4 ke 0,1 memang kurang bagus. Lalu ada news mingguan ya, dimana news minggu ini adalah industrial jobs claim ya di jam 19.30 ya, ini malam. Nah itu dari 233 ke 235, dan jobless claim naik lagi teman-teman. Dan untuk di jam yang sama lagi ya, banyak ini di hari Kamis ini ya. Jadi ini 1 untuk US, ini 2, nah ini 3 ya. Kemudian ada lagi retail sales, ini jamnya sama semua ya, 19.30. Retail sales juga sama, ini peningkatan ya. Terus untuk yang Fed Manufacturing Index ini ada penurunan dari 13,9 ke 5,6 gitu teman-teman. Ini memang melemah ya kalau kita lihat ya. Ini positif, ini negatif, ini negatif ya. Kemudian ini negatif juga gitu. Jadi yang positif cuma 1.
Lalu kalau kita lihat lagi untuk hari Jumat, di hari Jumat kosong ya, tidak ada news yang high risk ya untuk si USD itu atau untuk si egg gold itu sendiri teman-teman. Jadi untuk minggu ini ya kita fokusnya ada di PPI dan juga CPI ya. Fokusnya di sini PPI dan juga CPI ya, report dari si USD itu sendiri ya kan nantinya akan jadi acuan gitu untuk the next movement dari si indeks dolar itu sendiri teman-teman. Lalu kita juga kalau kita lihat ya, untuk hari Kamis ini ada laporan GDP ya dari US ya. Ini juga perlu kita pantau juga atau kita perhatikan ya karena memang posisinya, sorry bukan GDP. Ya ini ada core retail sales juga ya. Ini juga perlu kita perhatikan teman-teman karena penjualan ini akan sangat berpengaruh ya nantinya ke bagian inflasi ya dari si USD itu sendiri itu teman-teman. Oke, kemudian sudah ya itu aja untuk area untuk newsnya atau jadwal newsnya ya dari mulai USD, pound sterling atau GBP sama euro ya. Euro sih belum ada ya, paling tadi yang kita lihat adanya JPY ya teman-teman gitu. Nah sebelum saya lanjut juga sih untuk kalian semua ya, saya mau infokan juga kepada kalian semua ya kalau Juna Trading ID itu masih membuka ya event mengenai hadiah tambah eksklusif gratis ya. Ini untuk 6 orang pertama. Tapi ya karena antusiasnya cukup banyak, saya udah cek ya barusan di Keyform ya, yang ikut lumayan banyak ya. Itu saya mau naikin lagi hadiahnya jadi bukan 6 orang ya teman-teman. Jadi 12 ya, sampai nanti saya akan markup lagi sampai 15 orang ya teman-teman. Bahkan kalau bisa 20 orang gitu teman-teman. Supaya makin rame dan juga semoga ini juga kuisnya ya, bukan cuma asal isi. Jadi kalian juga bisa review balik ya mengenai pemahaman kalian mengenai trading itu sendiri teman-teman. Lalu sini juga ada special spread ya untuk kalian semua yang mau buka akun Forex IMF melalui link yang sudah saya kasih di sini. Ya nanti kalian bisa kontak Juna Trading ID atau admin saya ya mengenai informasi lebih lanjut ya untuk akun Quick Pro ini atau Forex IMF ini teman-teman. Kalau kalian punya Android, kalian boleh langsung klik di Quick Pro ya, nanti akan diarahkan ke Play Store. Ini kalau misalkan di luar Android, kalian boleh klik yang bagian website ini untuk bisa daftar ke Forex IMF teman-teman. Nah kalau untuk sekelas ya, saya mau infokan untuk kelas yang tersisa ada beberapa slot lagi ya, jadi kalian boleh info atau kontak admin saya mengenai kelas ini ya. Terima kasih juga bagi yang sudah mendaftar. Dan nanti kelas itu akan mulai di tanggal 19 Agustus gitu teman-teman. Oke. Nah oke, jadi itu sih yang ingin saya sampaikan ya, itu informasi-informasinya. Lalu kita lanjut lagi ya untuk analisa teknikal ya dari si gold ini sendiri teman-teman. Oke, pertama kita lihat dulu di sini ada time frame daily ya, kita pakai time frame daily. Jadi kalau di daily ini sendiri dia masih bertahan di area golden ratio ya. Ini kita tarik Fibo dari ujung atas ke ujung bawah. Lalu kita menemukan area golden ratio itu di 50 sama 61.8 gitu teman-teman. Dengan range harga di 2418 sampai 2434 ya teman-teman ya. Nah ini kalau kita lihat lagi memang posisinya ya, ini ada resisten satu lagi itu di 2453 ya, atau mendekati 2450-an. Ini nanti mendekati sini nih, ini ada resisten lagi. Dan kalau kita lihat dari time frame daily memang masih posisi apa nih? Masih posisi naik uptrend teman-teman gitu. Jadi belum ada bau-bau downtrend gitu ya untuk si gold itu sendiri. Jadi secara struktur untuk daily dia masih uptrend, dan current trend ya, current trend sekarang ini memang terlihat seperti akumulasi ya. Akumulasi, cuma kalau saya lihat sih memang lebih mengerucut ya. Nanti dia akan cenderung membentuk symmetrical triangle ya, nanti akan mengecil sampai dia breakout ya dari satu kedua level ini atau resisten ini dan support ya, untuk bisa menunjukkan kenaikannya lagi kalau dengan catatan dia berhasil break dari 2453 teman-teman. Ini untuk breakout yang benar-benar kuat ya gitu. Tapi kalau misalkan dia masih belum bisa break di bawah 450 ya, itu dia masih akan lanjut turun dengan retest kembali ke 2484 ya, sampai terendah mungkin bisa ke 2367 kembali gitu teman-teman gitu. Oke, karena memang posisinya masih akumulasi juga kalau kita lihat di sini ya. Dan yang paling penting ya, ini adalah level harga paling penting yang saat ini yang lagi running, yang lagi closing candle ini ya.
di 434 ya sampai 418 ini adalah important level ya, dimana kalau kita lihat nih sebelumnya selama dia belum bisa break dari area level ini ya, dia masih cenderung untuk turun ke bawah. Sama halnya seperti ini, dia belum bisa break maka dia akan turun ke bawah gitu teman-teman, dan ada potensi untuk kita sayi ke sini ya, tim 367 sampai 353 gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan minggu ini ya dia bisa closing dan bertahan di atas 434 ya, atau 430 lah kita anggapnya ya. Sorry, 434 ya di sini, atau 435 gitu. Maka gold itu ada potensi untuk lanjut retest kembali ke 453 sampai tertinggi di area resisten current high-nya dia atau ATH-nya dia, yaitu di 468 sampai 484 gitu teman-teman. Oke, itu untuk gold kalau kita lihat secara daily. Nantinya kan ini kalau kita lihat kan hasil dari CPI juga GDP, CPI dan juga PPI memang posisinya memang kalau kita pantau di sini ini ya, posisinya kita lihat dulu. Nah, untuk PPI US mana? PPI US hasilnya masih sama. Tapi kalau untuk CPI di sini memang dari si US report ya, ini ada sedikit peningkatan ya, inflasinya ada sedikit kenaikan, dan untuk core CPI di monthly atau di yearly-nya itu ada penurunan gitu teman-teman. Tapi kalau kita lihat jika memang yang monthly-nya naik, seharusnya bulan tahunan juga naik gitu teman-teman. Tapi ya let's see ini bagaimana. Tapi misalkan in case CPI-nya itu bagus ya, atau inflasi itu bagus buat US, artinya kan turun ya. Itu gold itu belum ada kesempatan untuk nantinya bisa break dari area ini gitu. Tapi kalau misalkan hasil CPI-nya jelek ya, kan USD otomatis turun tuh ya. Nah, gold ini punya chance ya, atau kesempatan lebih besar untuk bisa naik ke 453 kembali gitu teman-teman, atau bahkan ngejar 468 kembali gitu teman-teman. Karena kalau kita lihat juga dari bagian ini saya mau pakai EMA ya, bagian EMA di sini masih uptrend gitu. Dan kalau kita mau pantau di bagian EMA 20 dan 50 ya, ini baru ada golden cross lagi ya. Jadi memang posisinya itu masih uptrend, dan untuk ini adalah resisten atau support dynamic gitu teman-teman. Jadi ini dia following trend ya. Nanti mungkin saya mau jelasin juga ini pada saat saya live nanti gitu. Karena menarik juga ya, ini salah satu teknik trading kita juga gitu teman-teman. Yang ya sebenarnya saya jadi nggak sering banget ya, atau bukan jadi patokan utama untuk entry. Tapi setidaknya saya mau kasih tahu kalian, atau saya mau ngajarin kalian mengenai EMA 50 dan 20 itu nanti pada saat live di TikTok teman-teman. Oke, jadi gitu ya. Ini ada patokan daily-nya kita. Lalu ini untuk di bagian 4 jam ya, sebentar saya mau cek dulu di sini. Bisa nggak tuh? Fixed range volume. Oke. Nah, untuk fixed range volume-nya untuk POC atau point of control itu ada di level harga 400 ya, 2405 gitu teman-teman. Jadi untuk POC dia sendiri ya, dari si gold ini untuk daily itu ada di sini ya, di garis ini. Itu di Fibo 38.2. Jadi selama dia bertahan di atas 2400, sebenarnya lebih mendominasi adalah pihak bullish-nya atau si pihak buyer. Jadi kalau misalkan di bawah 403 baru seller mulai mendominasi pasar dengan melakukan target penurunan itu di 384 sampai ke level harga terendah itu di untuk saat ini yang terendah di 454 di 353 atau 350 sampai 367 gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan selama di atas 2400 ya, maka si buyer ini itu masih mendominasi pergerakan pasar. Dan nantinya mungkin kalau kita lihat ya, ini kan POC ya, jadi kalau dia belum bisa break POC, paling ini sideways dulu di sini, main-main dulu gitu di area range, area Fibo ya dari daily, dan juga area support dari si POC-nya itu sendiri gitu teman-teman. Nah, itu kalau kalian punya pandangan lebih ya, atau pandangan yang berbeda, boleh banget tuh kalian sharingkan ke saya ya gitu teman-teman. Nah, kemudian ini kita mau pakai time frame 1 hours ya. Jadi ini ada beberapa warna.
Nah, saya mau jelasin dulu nih warnanya. Kalau untuk merah artinya dia benar-benar berpengaruh kuat ke pasar ya, atau SNR yang memang bisa kita andalkan atau bisa kita pantau ya, wajib kita pantau. Kemudian kalau untuk warna kuning ya, ini adalah SNR yang memang bisa dikatakan medium risk ya, atau bahasa SNR yang direspek oleh pasar ya atau harga, tapi kecenderungan di break order itu lebih mudah gitu. Nah, untuk yang SNR warna hijau atau kotak warna hijau, ini adalah SNR yang mudah ditembus atau di break oleh harga pasar gitu teman-teman. Jadi ini minor ya. Ini bahasa tuh ini SNR yang kecil ya. Ini SNR sedang dan ini SNR paling besar gitu, atau paling direspek oleh harga pasar itu sendiri teman-teman. Gitu ya. Posisinya sekarang itu kalau kita lihat ya, untuk gold ini dia masih terus bikin pola yang sama gitu ya. Yaitu adalah bullish flag gitu teman-teman, dan ini kalau kita lihat memang masih terreject ya, dan memang kalau misalkan hari Senin nanti dia itu belum bisa break di atas 31, maka kita masih bisa cari sell point dengan target di 2421 sampai 416 gitu. Dengan target terendah masih bisa dicapai itu di area support ini, yaitu di 383 ya sampai 378 gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan dia udah break di atas 31, maka yang perlu kita pantau lagi adalah area Fibo di sini, yaitu ada di 457 sampai 450 ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang hijau ini kemungkinan besar saya nggak akan pantau dulu gitu, karena ini memang dia ada respect juga ya pattern candle, cuma memang apa ya, lebih sering kena pranknya gitu, atau lebih sering jadi mainan liquidity ya dari si bandar itu sendiri teman-teman. Jadi kalau kita mau entry di zona hijau itu harus hati-hati gitu ya. Sebenarnya kalau untuk OI data ya, kalau kita ngomongin mengenai OI data itu sudah ada ya, OI datanya udah muncul. Cuma memang enaknya kalau untuk OI data itu kita update Senin gitu. Jadi pada saat sudah ada haru open ya, open price, baru kita akan update untuk OI datanya teman-teman ya. Jadi untuk saat ini saya belum akan bahas untuk OI data dulu gitu, biar videonya nggak panjang-panjang juga gitu. Nah, nanti kalau kita mulai lagi ini sell point kita masih sama ya, area Fibo, zona Fibo 2 ini ya di 450 457, kemudian 463 473 ya. Lalu buy point ini high risk itu di 421 416, sama ada lagi di sini 402 sampai 397 ini medium risk, dan low risknya itu ada di 383 sama 378 gitu. Tapi untuk area-area yang tadi saya sebutkan ya, itu masih perlu untuk konfirmasi entry lagi, jadi belum bisa langsung entry gitu teman-teman ya. Jadi gitu, oke. Jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada next video.